Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Taufik Badilah dengan NPM 2578214. Di sini saya akan membuat video UTS, video hands-on tentang mini project yang telah saya kerjakan dari lab 3 sampai lab 8. Nah, di sini untuk video yang bagian pertama itu diminta untuk mendemonstrasikan live seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Nah, project yang saya bangun tadi bakal di live demokan dicobakan dipelajari termasuk GitHub, best practice, dan kehitungan esensial diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, bagian pertama itu GitHub. Nah, GitHub di sini dan di program ini gunanya itu di sini supaya bisa mengecek setiap perubahan yang ada. Kita akan menambahkan tag. Nah, misalnya kita sudah membuat program yang pertama. Untuk memodifikasinya itu, kita untuk memodifikasinya atau yang supaya menambahkan fitur-fitur lain, misalnya awalnya fitur dasar, kita tambah lagi untuk fitur selanjutnya, menambahkan fitur selanjutnya supaya ada perubahan itu tercatat di GitHub-nya itu. Itu manfaat untuk GitHub-nya supaya bisa melacak perubahan yang ada di program kita. Nah, itu misalnya kalau kita untuk udah melakukan perubahan untuk program selanjutnya itu, yang kan pertama ada fitur dasar. Program yang selanjutnya itu kita menambahkan fitur-fitur lain, misalnya seperti OOP. Nah, misalnya kalau ada kesalahan, kita bisa balik lagi seperti program yang sebelumnya itu untuk seperti program sebelumnya. Jadi itu manfaat untuk yang GitHub. Nah, yang di sini untuk best practice sama Python essential logikanya itu yang dipelajari itu, yang pertama di sini tuh ada namanya apa untuk package sama modul. Di sini tuh logika programnya itu enggak dijadiin satu modul aja, satu file aja, tapi dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada namanya main. Main di sini itu sebagai modul utama dari programnya ini. Nah, di main ini ada bagian namanya package net.ops. Net.ops ini sebagai spesifikasi dari apa program yang kita buat tadi itu. Misalnya di sini ada package yang isinya checker dan init. Nah, init ini fungsinya supaya yang ada file yang ada di package ini kita bisa ngimport ke dalam main ini supaya bisa dijalankan di dalam main ini. Kita import. Nah, misalnya di sini project yang pertama itu di sini main. Nah, di sini main itu kita membuat program utama. Program utama kita jalankan di main ini. Nah, di dalam main itu ada spesifikasi dari ini, dari program utamanya yang ada di sini. Di sini spesifikasinya itu kita adalah untuk mengecek status router. Nah, dari status router ini kita buat statusnya up and down memakai import random supaya mengimpor salah satu up atau down. Nah, kita supaya bisa mengimpor ini ke dalam main ini, kita memakai ini dari package net OPS ini supaya kita bisa mengimpor mainnya yang ada di sini. Nah, kita kan cek statusnya up dan kita bisa impor ke dalam mainnya ini. Nah, di sini ada show header untuk penampilan awalnya itu. Di sini ada fungsi dev main supaya menjalankan program utamanya. Nah, di sini untuk pilihan statusnya untuk mainnya itu kita pilihan satu. Nah, di sini satu kita bakal memilih cek status router. Yaitu router pertama kita memakai print tabulet ya. Di sini kita mengimpor. Nah, from NetOPS checker kita mengimpor cek router status sama cek switch status. Kita mengimpor untuk yang pilihan pertama itu kita mengimpor status router. Yang kedua mengimpor status switch. Dan yang ketiga kita keluar dari program. Kita memakai import tabulet supaya keluaran itu terlihat rapi. Misalnya seperti ini. Aduh. CMD PY. Nah, sini kita bisa memanggil. Nah, kita menjalankan yang program ketiga ini. Di sini dari modul utamanya main. Ini kan kita tidak memakai tadi package modul tadi itu kita nggak memakai satu program aja ditumpuk, tapi kita memisah-misah yang main program utama yang kita jalankan di main dan kita membuat spesifikasi untuk programnya ini kita buat ke dalam package namanya NetOPS ini yang isinya untuk cek status router sama switch statusnya up and down. Nah, misalnya kita cek satu untuk status
router. Nah, di sini status routernya up. Nah, di sini fungsinya. Nah, di sini fungsi net OPS, net OPS di sini fungsi initnya supaya kita bisa mengimpor yang ada di package-nya itu. Kita bisa mengimpor yang status router, router sama switch itu up and down. Kita bakal memilih salah satu dari up and down itu memakai impor random tadi itu. Atau dua, nah di sini kita memakai impor tabulet. Tabulet ini ya supaya berbentuk tabel ini kita memakai grid. Jenis tabuletnya namanya grid ya. Tabel VMT yang grid supaya berbentuk tabel. Nah, mungkin untuk itu aja sih kalau yang lab ketiga. Nah, dan di lab selanjutnya itu kita ada lab yang keempat. Di lab 4 ini kita tentang string sama exception handling. Nah, di sini kita masih tetap sama ya di sini seperti package-nya di dalam kita menu program utamanya di main, terusan kita spesifikasi untuk device yang kita buat itu namanya checker. Nah, checker ini yang mengimpor status switch. Nah, di sini kita menambahkan handle apa namanya exception handling. Nah, di sini kalau kemungkinannya itu 20% kesalahan, misalnya dari 1 sampai 100% itu ada 20% kesalahan. Nah, kalau terjadi kesalahan, kita meresist connection error. Jadinya namanya bakal ngeprint connection timeout ini host incredible. Nah, kalau statusnya nggak error, bakal melempar namanya status up and down. Kita memakai import random ya teman. Nah, di sini kita juga fungsi utamanya yang pertama mengimpor statusnya itu kita menambahkan ini if pilihan into entry. Nah, di sini kita bakal memilih antara pilihan 2 atau 3 antara mengecek status router atau switch. Kalau kita pilih 2 berarti kita bakal program ini bakal memilih yang menjalankan cek status routernya. Kalau memilih 3 berarti kita bakal programnya itu mengecek status switchnya. Sini kita pilihan nih 2. Kalau 2 bakal mengecek status routernya. Kalau 3 mengecek status switch. Nah, kita memakai outputannya memakai tabulat lagi ya, berbentuk tabel lagi. Kita memakai metode strip upper juga di sini. Ini upper supaya namanya besar semua strip ini untuk white space-nya itu. Jadi tidak white space yang mengganggu. Kita memakai extra connection error yang tadi untuk melempar error yang raise-nya tadi itu yang ada di checker page-nya ini, melempar apa races ini connection error ini kalau terjadi kesalahan. Nah, untuk programnya itu kalau dijalankan seperti ini cmd ya. Kalau untuk GitHub-nya tadi ya sama aja sih, supaya kan kita bisa menyimpan programnya di GitHub. Dari yang awalnya ada fitur-fitur seperti ini kita melakukan fitur-fitur baru supaya itu kita bisa melacak perubahan yang terjadi. Kalau kita ingin memodifikasi program itu dan terjadi kesalahan atau rusak lah gitu program kita yang baru itu dan dimodifikasi, kita bisa kembaliin lagi supaya program kita yang sebelumnya karena memakai GitHub tadi itu kan sudah ada dilacak. Jadi kita ada apanya historinya itu dari program kita itu yang sebelumnya. Jadi kita bisa menjadi program yang sebelumnya itu. Yang untuk GitHub-nya, fungsi GitHub-nya itu. Nah, di sini kita menambahkan tambah perangkat baru. Kita menambahkan perangkat baru dulu karena kalau nggak ada perangkatnya itu kita nggak bakal bisa ngecek untuk status routernya itu. Nah, ini sistem menolak karena kan tidak ada. Nah, di sini kita nambahkan ini dulu ya, register reset device. Nah, di sini kita menyimpan list untuk yang perangkatnya. Di sini tas history untuk menyimpan apa itu semua aktivitas yang sudah kita lakukan. Di sini kan kita belum ada aktivitas, kita belum membuat perangkat, jadi belum kelacak aktivitas kita apa aja membuat perangkat. Jadi aktivitas ini lihat riwayat nih aktivitas. Nah, ini belum ada aktivitas yang tercatat kan kita belum menambahkan ini apa itu perangkatnya itu, jadi belum ada. Dan di sini kita tuh harus menambahkan perangkat dulu untuk
bisa mengecek statusnya itu. Misalnya nambahkan perangkat 1, masukkan IP-nya 123 aja lah. Nah, ini sudah menambahkan perangkat. Kita cek untuk status routing dari perangkatnya ini. Nama perangkat yang akan dicek 123. Nah, statusnya down. Kita cek lagi statusnya yang untuk switchnya 123, nama perangkatnya. Statusnya down juga. Kita cek lagi router statusnya 123. Nah, ini down, tetap juga down. Berarti ini belum ada connection errornya. Coba kita cari connection errornya. Masih belum ada. Nah, ini programnya nggak bakal langsung berhenti kalau error, tapi bakal ngeluarin outputan connection errornya itu, sistem error, connection timeout, destination host unreadable. Nah, itu supaya kita memakai try except tadi itu memakai try except ini supaya programnya itu tidak langsung berhenti, itu tetap berjalan di sini, tetap berjalan nih, tetap nge-looping. Nah, kan kita tadi sudah ada riwayat nih, kita sudah menyimpan, kita sudah menambahkan satu device-nya di sini, menambahkan perangkat device-nya tadi itu. Nah, kita sudah melakukan aktivitas, sudah tercatat di task history ini. Karena sudah tercatat historinya, berarti harusnya sudah ada. Nah, ini story yang tadi down ini yang terakhir, connection timeout destination host unreadable. Unreadable. Nah, untuk yang selanjutnya itu lab yang kelima. Nah, lab yang kelima di sini kita yaitu object oriented programming. Object oriented atau yang disingkat OOP. Di sini OOP itu kita membuat cetakan awalnya atau cetakan paling tingginya itu supaya bisa diturunkan ke musik yang lain. Misalnya OP itu blueprintnya, kita membuat cetakan blueprintnya supaya itu bisa diwariskan ke kelas-kelas ya, musik yang lain. Nah, di sini tuh, di sini nih yang base, base practice-nya itu kan kita pakai paket. Nah, ini sini yang checker ini kita programnya itu kita pindah ke device. Nah, di device ini kita memakai OOP itu tadi. OOP itu sebagai untuk supaya bisa kita membuat programnya itu nggak perlu yang prosedural, tapi kita bisa membuat prosesnya itu yang mudah lah untuk dikelola, nggak perlu prosedural. Nah, di sini OOP-nya itu di sini untuk parent class-nya itu namanya nih code device. Nah, kita turunin nih dari yang blueprint-nya ini, kita turunin ke yang namanya tag status router ini, kita turunin sifat-sifatnya itu, yaitu ini tentang status IP dan host name-nya itu. Kita turunin dan memanggil self-nya tadi itu. Kita cuma nambahkan OOP ya di sini. Lalu di main-nya ini, kan kita sudah memindahkan semua spesifikasi device-nya di ini modul device-nya. Dan untuk best practice-nya itu kita kan di sini sudah memindah, dan ada juga ya lupa namanya itu, yang kita ketentuan standar menulis programnya itu ada namanya VERB8. VERB8 ini di sini kita standar penulisan supaya lebih bagus gitu. Misalnya ada kesalahan atau kelebihan karakter itu supaya lebih rapi aja. Untuk yang VERB8 best practice-nya itu lupa. Ini lab 5. Nah, ya OOP. Nah, di sini OOP-nya itu device mana?
Nah, OP itu apa enaknya itu sebagai blueprintan awalnya. Kita bisa mewarisin dari sifat yang ada di blueprintnya itu ke fungsi-fungsi bawahannya. Misalnya kayak gimana ya jelasinnya? Nah, kayak yang ini namanya OOP-nya yang namanya itu kan OOP ada namanya dua class. Pertama parent class sama child class. Nah, parent class ini yaitu sifat umumnya. Terus child class-nya ini yaitu sifat yang dapat mewarisi dari parent class, dan si child class-nya ini dapat juga menambahkan sifat-sifat yang baru. Nah, misalnya ini di sini kita net border class parent class-nya. Di sini kita belum di sini belum menambahkan child class-nya ini. Di sini kita memanggil fungsi yang ada di parent class-nya itu kita panggil fungsi memakai save kita supaya bisa memanggil yang statusnya ini kita memanggil IP address-nya, memanggil hostname-nya dengan nama self-nya tadi, itu memanggil dirinya sendiri dari yang parent class-nya network device-nya ini. Nah, di sini kita pertama ini memasukkan input hostname, IP address, yang menyimpan di device bakal menampilkan IP address dan hostname. Nah, ini untuk kedua kita memakai enumerate ini supaya kita bisa mengurutkan urutan dari device-nya itu, mengurutkan dari device-nya itu supaya terurut, supaya bisa terpisah. Kita misalnya ingin mengecek routernya ya routernya saja, kalau switch-nya ya switch-nya saja yang bakal dicek. Seperti itu sih kurang lebih. Nah, demonstrasi untuk itunya lab kelima ya. Lab kelima. Kita running. Nah, di sini kita menambahkan OOP tadi itu ya. Kita menambahkan perangkat dulu, harus menambahkan perangkat. Hostname-nya A. IP address-nya 723, contohnya aja ini. Nah, di sini cek status router. Nah, ini status router kita sudah menambahkan tadi itu ini ya, maka enumerate yang terdaftar tadi itu ya. Indeksnya mulai dari satu tadi itu. Kita cek. Oh, nggak mau. Nah, kita ngecek nama hostname-nya tadi nama hostname-nya A, IP-nya 123. Kita cek status switch-nya, switch yang terdaftar juga namanya sama. Kita ini apa ya namanya? Kita ini memakai enumerate tadi itu yang menampilkan ini nih supaya lebih rapi tadi itu supaya melihat daftar perangkat yang ada dari itu memulai startnya dari 1 bukan dari 0. Ini kan memulai dari 0. Di sini kita memasukkan ke dalam list yang namanya task history namanya registrasi device untuk semua perangkatnya. Untuk aktifnya itu kita menambahkan tadi itu di dalam task history, disimpan di semua itu. Jadi kita memakai tabulet ya depan, dan tabel itu tadi itu tabulet. Nah, ini tabulet bisa kita cek status up and down. Coba kita cari errorannya. Nah, tadi kita yang tab sebelumnya udah error, jadi sini harusnya kita akan cuma menambahkan OOP tadi itu 31. Nah, di sini connection error tapi programnya tetap berjalan ya. Jadi kita lihat historinya kita mengambil dari yang task historinya itu. Nah, kita menyimpannya kan di task historinya, kita panggil yang ada di task history. Kalau nggak ada history ya bakal ngeluarin ini riwayat belum ada. Kalau ada history tadi kita cuma menambahkan perangkat dan mengecek perangkat semuanya. Kalau ada ya bakal keluaran dari task history berupa tabel tabulet, ada IP address, hostname sama status. Sama ya IP address, hostname sama status keluar.
Wah. Nah, seperti itu sih. Lalu untuk lab 6. Nah, lab 6 ini kita object oriented OOP lagi ya, object oriented programming. Tentang OOP lagi. Di sini nah, di sini untuk best practice-nya itu kita package-nya itu di NetOPS itu kita menambahkan manager ya, yang sebelumnya cuma ada checker. Nah, ini checker ini nggak dibutuhin lagi ya, dan kan udah dipindahkan kan semua fungsinya ke device. Terus kan di sini device-nya ini sebagai untuk mengecek status perangkatnya itu, status perangkat router sama switch. Nah, di manajernya ini kita untuk memanajer semua, memonitoring semua programnya itu ya, dan kita menjalankannya di program utamanya. Ini program utama hanya melempar dari apa itu, dari ini manajernya ini. Nah, ini dari manajer kita melempar, ia mengimpor atau PS manager ini ya. Nah, di device ini yang bagian kedua nih OOP. Nah, di sini ini ada namanya parent class ini. Kan OOP itu bawahnya method overriding. Nah, di sini tuh kita OOP-nya itu ada namanya kan parent class sama child class tadi. Parent class ini sebagai induknya. Induknya itu sifatnya yang umum. Nah, di sini umum itu contohnya itu IP address sama hostname. Perangkatnya itu bakal memiliki dua sifat, yaitu IP address sama hostname. Nah, dari parent class-nya ini kita bakal menurunkan sifat-sifat dari parent class-nya. Namanya itu child class. Child class-nya ini namanya router device. Router device kita parameternya memanggil dari parent class-nya itu. Nah, kita memanggil namanya itu IP address sama hostname. Dari parent class-nya itu kita child class-nya itu mewarisi sifat dari parent class-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga memakai super init nih. Super ini untuk memanggil metode yang ada di parent class-nya itu, yaitu berupa IP address sama hostname. Itu kita memanggil itu sama, aduh, sama di sini nih kita menambahkan fungsi baru juga nih di router di child class-nya juga. Di child class-nya ini kita yang sebelumnya parent class-nya cuma IP address sama hostname, di sini kita menambahkan eh nah ya, di sini kita menambahkan sifat baru juga nih, yaitu untuk ngecek router device-nya kita menambahkan satu grouping OSP sama aktif ini, keluaran ini routes, apa ini routes, kita memakai routes mengeluarkannya ini merandom ini 10 sampai 15, apa ya namanya bilangnya. Dari sini juga nih untuk child class-nya mewarisi parent class-nya berupa IP address sama hostname. Kita menambahkan lagi metode baru untuk switch-nya itu, menambahkan sifat baru. Ya, parent class-nya kan cuma IP address sama hostname. Nah, di sini kita manajer nih. Manajernya kita memanggil konstruktor network manager sebagai konstruktor disk perangkat dan riwayat tugas. Kita memanggil, nah sini register device, kita memanggil memakai set pemanggilannya menyimpan semua status, menyimpan semua device-nya itu di dalam register device ini, dan menyimpan semua aktivitas yang berjalan itu di dalam task history ini. Nah, di sini kita memanggil, ada fungsi yang memanggil save, ya, memanggil save yaitu device-nya itu kita panggil. Di sini kita open untuk menambahkan perangkat barunya, menambahkan semua perangkat baru. Kita menambahkan perangkat baru, nama perangkatnya apa, IP-nya juga. Habis itu kita mengecek text device status. Nah, text device status kita memfilter supaya apa itu, supaya yang misalnya kita menambahkan router aja, perangkat router, berarti ya pada detect itu cuma router aja. Kalau kita menambahkan switch aja yang kedetek. Seperti itu sih. Nah, ini sama kurang lebih sih.
Ini riwayat automisasi ini kita memakai enumerate juga sorry berupa indeks. Nah ini untuk program utamanya itu kita ini mengimpor dari OPS nya itu dari device dan manager. Kita dari device kita mencerut kelas router device yang masuk with device, kita manajernya kita mengimpor network manajernya itu. So header manager, nah ini kita memanggil fungsi manager sama dengan net manager. Ini oh ya belum. Nah di sini kita menambahkan perangkat jenisnya itu kita seleksi nih, mau itu router atau switch. Kalau router berarti yang ditambah itu cuma router aja, kalau switch ya switch tadi itu cuma switch aja. Menambahkan hostname sama IP-nya yang sebagai sifat awalnya itu. Kalau kita pilih satu ya bakal memanggil status dari router device-nya itu. Kalau dua ya memanggil status dari switch-nya itu. Nah, di sini program utamanya yang berjalan, tapi kita melempar semua program yang mengelolanya di manager. Kalau yang di device itu kita sebagai untuk perangkat device-nya itu. Kalau yang manager sebagai pengelolaannya. Nah, di sini best practice-nya gimana ya? Oh ya, sekalian best practice yang tentang PEP 8. PEP 8 itu standar penulisan ya, supaya terstruktur bagus. CMD. Nah, di sini programnya itu kita ada nambahkan perangkat. Nah, di sini kita nambahkan perangkat, kita menyeleksi, yaitu perangkatnya cuma router apa switch. Kita pilih salah satu. Misalnya router. Nah, router ini namanya apa? Berarti R, namanya router R, address-nya 111. Nah, kan kita menambahkan cuma router nih. Nah, kalau kita ngecek status switch yang 3, statusnya itu nggak bakal keluar karena kita kan cuma menambahkan device-nya itu router doang. Yang kedata itu cuma router. Kalau kita ngecek switch ya berarti nggak bakal kedetek. Nah ini sistem menolak. Kalau kita ngecek status router ya bakal keluarin nih perangkat routernya apa yang sudah terdaftar tadi itu. Perangkat hostname-nya R, nama IP address-nya 11, kita cek. Nah ini berhasil nih, sudah ngecek nih, sukses. Oke, router nah router ini warnanya seperti ini. Jadi kan kalau kita nambahkan perangkat lagi yang untuk switch, 2 switch namanya tuh 222. Nah kalau kita ngecek switchnya ini bisa, kan kita sudah menambahkan yang perangkat switchnya tadi itu, kita cek. Nah sudah bisa untuk itu. Nah di sini tuh yang untuk best practice itu kita ada pipe 8 karena penulisan supaya program itu lebih bagus. Nah pipe 8 itu kita memakainya pipe 8 itu pipe 8 di ini. Nah ini sudah bagus ya. Misalnya kalau ada kesalahan tuh gimana ya. Nah ini misalnya tuh ada white space kita cek ini. Kalau ada standar penulisan yang salah dari pipe 8 nya ini bakal ada informasi yang keluar kesalahan. Nah ini kesalahan di modul main di line 67 di apa ini di 67 kalau 42 ini trailing white space, ada spasi yang spasi apa itu, spasi nggak guna. Nah kita hapus nih. Nah ini pipe 8 namanya, itu pipe 8 standar penulisan dari Pythonnya itu. Nah ini kita sudah hapus tadi itu ya. Sama itu ya ada namanya itu docstring. Nah ini docstring itu yang pakai apa, petik 3 ini ya, atas bawah petik 3 sebagai pemisah itu yang ditandai namanya docstring. Nah, docstring ini fungsinya sebagai catatan, sebagai dokumenter untuk programnya itu. Kita mengisi informasi, misalnya ini fungsi
ada fungsi depth header ini, kita nambahin docstringnya sebagai catatannya, sebagai dokumenternya itu sebagai menampilkan header identitas mahasiswa. Nah, identitas mahasiswa itu yang ini nih. Nah, tadi, nah ini nih. Akan nah, ini menu utama. Ini nih menu utama. Menu utama. Kita namakan show header bentuk menu utama dari programnya itu. Kok itu? Ini nih kebablasan. Nah, ini show headernya ini nih. Salah ngomong kan. Nah, ini show headernya ini. Nah, ini sama dengan dikali 45 ini ya hasilnya. Sampai 45. Nah, ini show header. Ini ada docstringnya sebagai catatannya, sebagai dokumenternya untuk programnya itu, supaya ini yang pembacanya, yang melihatnya itu tahu, oh ini buat apa gitu, fungsinya ini buat apa gitu, supaya dimudah untuk dibaca lah sama orang lain. Seperti itu sih kurang lebih. Ada yang best practice itu ada PR8 docstring, sama itu kita yang modulus itu menyimpan program tuh nggak di satu modul doang, tapi kita ada bercabang kayak di program utama di main tadi. Di main itu kita punya lagi tuh package namanya OPS. OPS itu isinya modul checker, device, manager yang mengelola semuanya itu. Hanya itu sebagai program utamanya yang kita jalanin, tapi semua pengelolaannya itu kita serahkan ke package yang di OPS itu, yang di modul-modulnya itu. Mungkin kayak gitu aja sih. Udah berapa menit sih? 30. Nah, lalu yang di sini lab 8. Lab 8. Nah, lab 8 nih. Di lab 8 ini dari programnya ini kita namanya closer, generator, sama iterator. Nah, closernya ini kita itu supaya nama perangkatnya itu kita sudah mengisi secara otomatis ke perangkatnya itu, kita sudah memberi nama perangkatnya itu secara otomatis, jadi kita nggak perlu nginput nama dari perangkatnya itu. Seperti itu. Sama generator, mana ya tempatnya, generator sama iteratornya ini kita tentang yel apa ini, tentang yel ini sih. Nah, metode generator untuk menemukan device bermasalah secara lazy on demand. Nah, di sini tuh yaitu tentang yel. Nah, ini programnya itu hanya apa ya, memfilter sesuatu yang apa yang di ada di yelnya itu. Nah, kita memfilter ini yaitu violet ini. Nah, filenya itu bakal mencari yang violet doang, bukan yang apa selain violet ini, gitu sih maksudnya. Nah, di sini tuh yang closernya tadi itu kita sudah menambahkan apa itu, penamaan otomatis ke perangkatnya itu. Kita hostname factory, kode lokasi ini, kode lokasinya apa, nah tipe perangkat ID device-nya itu. Outer function untuk merekam kode lokasi, pembentukan nama perangkat itu. Nah, ini nih kita penamaannya ini, penamaan dari perangkatnya itu, perangkat hostname itu. Jadi kita nggak perlu nama-namain lagi tuh yang kayak sebelumnya tadi kan kita kasih nama hostname-nya itu. Nah, di sini kita cuma perlu menambahkan IP-nya saja, namanya itu sudah secara otomatis. Nah, di sini kita membuat penamaannya, namanya sebagai yang ini. Penamaan pertama tuh namanya Sakura dan Seroja. Nah, di sini kita pemanggilannya itu kalau satu IP address of IP. Nah, ini yang memfilter tadi itu yang pertama pilih perangkat. Kalau router yang bakal keluar itu namanya router ID perangkat. ID perangkatnya apa? Ini bakal keluar nih
kita memanggil namanya yang Sakura Namer tuh. Bakal yang keluar tadi Sakura Namer tadi itu. Aduh, mana ya? Nah, gini nih maksudnya. CMD. Nah, di sini kita kan tadi menambahkan closer tadi penamaan otomatis tadi. Nah, di sini router sama switchnya itu kita sudah menamakan secara otomatis. Di mana itu routernya ini kita penamaan otomatisnya sebagai apa tadi? Sakura. Nah, sebagai Sakura. Sakura Namer. Sakura Namer tuh ya Sakura ini. Nih, Sakura ini. Nah, Sakura ini kita menamakan Sakura ini untuk yang switch kita menamakan Seroja. Kita memanggil ini. Misalnya mengecek status dari switchnya itu. Sudah dimas. Nah, kita mengecek nih statusnya switch device-nya itu sudah masuk ke dalam apa itu namanya registry device-nya itu. Misalnya kita router. Nah, router kita tinggal masukkan ID, nggak perlu masukkan nama lagi, ID-nya 111. Masukkan IP address 123. Nah, di sini IP perangkat 123 ditambahkan. Nah, perangkat baru diregistrasi Sakura router. Nah, sini nih. Aduh. Nah, di sini nih. Tinggal masukkan ID. Sakuranya ini nama routernya sudah kedeteksi secara otomatis, nggak perlu kita nambahkan nama lagi. Nah, kita router status. Status pilih perangkat. Pilih perangkat 1 Sakura router. Nah, Sakura router kan nah ini nih udah terdaftar ya. Secara otomatis nggak perlu kasih nama-nama lagi, kita tinggal menambahkan ID-nya sama IP-nya. Nggak perlu memberi nama lagi ke perangkatnya. Seperti itu. Perangkat 1. Nah, ping oke. Kita di device penerapan inheritance, pewarisan polygon dan custom exception handling. Nah, di sini kita membuat exception handling juga ya, yaitu namanya device timeout error, authentication error. Ini exception yang device timeout error untuk simulasi kegagalan koneksi fisik. Nah, di sini untuk exception untuk simulasi kegagalan autentikasi. Nah, di sini OP-nya sebagai pairing class-nya namanya nih device. Device itu punya sifatnya sendiri. Ada dua, namanya IP address sama host name. Kita membuat self pemanggilannya memakai save. Nah, di sini untuk teks statusnya itu kita bakal mengimpor satu kemungkinan kegagalan. Nah, kita kita if lagi nih untuk supaya kalau kemungkinan 50-50 50% itu kegagalan itu bakal merises device timeout error atau authentication error. Kalau nggak error ya bakal ngereturn ping oke. Nah, kayak ping oke nih, ini berhasil ngereturn ping oke. Kalau gagal mana nih, kalau gagal bakal ini merises authentication error atau apa tadi atau malah tadi authentication error juga ini authentication error atau device timeout error. Ini kemungkinannya yaitu 50-50 50-50. Kalau nggak ini ya ini, kalau betul yang ngeping oke gitu. Nah, untuk yelnya ini tadi itu kita supaya memfilter dan mencari apa yang ada yang kesalahan tuh, apa yang kita cari itu yang kita cari itu yang salah doang, nggak yang semuanya, tapi yang salah doang. Kita ngefilter cuma yang salah doang yang kita cari, seperti itu.
Nah, di sini kan ada kesalahan nih, ada kesalahan. Coba kita lihat, kita memakai cari perangkat bermasalah ini untuk yang ini kan find violate device. Nah, di sini kita memakai yang apa namanya ini nih 5 mencari perangkat bermasalah. Aduh, kok ke atas. Kita memanggil yang ada di manager itu memanggil fungsi find valid device tadi itu, yaitu yield-nya tadi itu. Kita memakai while true supaya bakal melooping selalu kita mencari apa yang dibutuhkan dari yield-nya itu. Nah, di sini kita mencari kesalahannya itu tadi itu. Kita mencari yang namanya pilot. Maka itu bakal nah ini mencari file itu bakal keluar satu per satu, enggak satu sekaligus. Satu dia bakal nyari yang pertama itu nyari satu, maka berhenti tuh sementara nge-freeze dulu nge-freeze apa bakal berhenti sementara lah. Terusan kalau kita lanjut mencari lagi bakal ngeluarin outputan yang salah lagi sampai outputan yang kita cari itu sudah keluar semua, baru bakal stop kayak gitu sih. Di sini sudah kesalahan, kita cek. Nah, ini nih dia bakal mencari dulu nih kesalahannya, bakal berhenti dulu, kita enter nih, kita nih sudah mencari yang ditemukan yang pertama nih satu, ini bakal berhenti dulu nih dan kita mencari yang kedua. Nah, kedua nih berhenti juga nih, ini mencarinya satu persatu enggak sekaligus nampilin gitu, tapi satu persatu yang bakal keluar. Nah, kalau saya ya info pencarian selesai, tidak ada perangkat yang bermasalah lainnya. Nah, di sini stop iteration ini, pakai iterasi satu persatu, satu ke bawah ini berurutan. Kita mencarinya kan yang apa pilot tadi ini, pilot. Kita mencarinya yang pilot. Jadi dia bakal ngefilter cuma nampilin apa yang pilot doang. Kayak gitu. Sama untuk yang best practice sih sama aja sih, di sini kita memakai web 8 untuk penulisan standarnya. Kita memakai modules yaitu tentang package sama modul. Di sini untuk modul utama yang berjalan itu main npm ini, lalu elemen lalu di main npm itu kita hanya memanggil pengelolaannya saja dari yang package net ops. Di sini pengelolaan untuk device-nya ada device modul. Untuk pengelolaannya itu semua pengelolaannya itu kita pengelolaan itu history semuanya itu ada di manager history, semua itu kita pengelolaan. Di mana itu kita hanya memanggil dan melempar apa yang ada di package net ops itu, memanggil fungsinya aja. Kita memakai impor ini memanggil fungsi dari manajernya itu sama device-nya itu ke main-nya itu, kayak gitu sih. Nah, untuk yang terakhir dari lab 8, lab demo seluruh program yang dimiliki jelas sampai menggunakan sebuah GitHub best practice finansial. Gitu aja sih. Nah, untuk yang terakhir itu data presentation file INO, hidup atau mati, dan lambda function. Nah, di sini kita bakal membuat otomatis file save-nya itu, historinya itu memakai file file 1 atau 0 ini dan lambda function. Nah, untuk yang device-nya ini masih sama kayak lab yang sebelumnya tadi itu, nggak ada perubahan, pakai OP itu sama, ada child class dari parent class-nya router device sama switch device. Parent class-nya di sini network device-nya punya blueprintan dari sifatnya IP address sama hostname. Terus dan sama ini authentication exception handling ini atau ping oke, atau ini dari child class-nya mewarisi IP address sama hostname, dia juga bakal memanggil ini sukses parent class-nya sama routing OSP atau router learning.
Kalau salah ya bakal memanggil fungsi yang di parent class ini. Masih device-nya masih sama sih kayak sebelumnya itu. Nah, di sini device timeout errornya. Nah, ini device timeout errornya kita memakai status device error kita menyimpannya di self test history with open. Nah, di sini kita membuat namanya network audit log txt ini. Nah, ini sebagai penyimpanan dari semua aktivitas kita yang berjalan. Kita memakai mode yang namanya A dari file itu matinya itu apa file apa ini control class inventory terpusat dengan fitur data persistence. Nah, kita memakai namanya itu mode A. A ini artinya append. Append itu dimana dia nggak hanya nulis tapi juga apa itu menambahkan. Misalnya kalau cuma W kan ada ini modenya ada namanya R, B sama A. R itu read itu untuk membaca doang dari yang isi dari network audit lognya ini. Kalau W itu write, ya ini write yaitu untuk menulis apa yang terjadi di audit lognya ini. Lalu kalau ada A append, ini sama aja nulis, tapi bedanya kalau write itu bakal menghapus yang sebelumnya dan jadiin baru. Kalau A ini udah ada history sebelumnya udah ada, ini menambahkan lagi nih yang ke selanjutnya, tapi nggak menghapus yang sebelumnya. Kalau write kan menghapus yang sebelumnya, seperti itu. Sudah pakai append. Lalu nah di sini kita memakai with open yang read nih untuk membaca isian tadi network audit line-nya itu. Lalu di sini kita memakai lambda filter. Nah, lambda filter ini kita mencari line yang isinya cuma violet semua yang ada di audit lognya itu. Kalau nggak violet berarti ya nggak kebaca, nggak keluar di lambdanya itu. Nah, ini masih sama, kita menambahkan fungsi lagi yang ke 6, generate incident report. Mana ya? Nah, ini generate generator laporan insiden yang membaca database mengekstak error menggunakan filter lambda. Kalau ini cuma lambda filternya ini nggak bakal ngefilter yang isinya violet doang. Kalau nggak violet, yang selainnya lah nggak bakal keluar. Nah, ini kalau nggak ada nih perangkat yang bermasalah, bakal ngeluarin tidak ada insiden tercatat di database. Maka memakai enumerate juga, pakai indent dari 1. Kalau udah selesai, ada ini line menampilkan semua totalnya ada berapa yang bermasalah yang tercatat di database-nya itu. Kalau nggak ada, bisa accept file not found. Kalau nggak ada masalahnya yang ditemukan, dia bakal ngeprint ini error belum ada. Kita harus ngecek lagi sampai ada yang error baru bisa ngeluarin fungsi lambda filternya ini. Misalnya kayak gini. Nah, di sini filter apa tadi namanya yang audit lognya itu, dia bakal pakai mode A. Itu bakal membuat secara otomatis apa itu namanya file sendirilah nanti audit log.txt, di mana itu bekas semua aktivitas yang tercatat. Nah, kita misalnya program udah berhenti, tapi di situ bakal tetap tercatat tuh aktivitasnya. Jadi kita nggak bakal hilang yang aktivitas sebelumnya itu, kayak gitu sih. CMD. Nah, BY kita running, kita nambahin pangkat dulu, misalnya yang switch aja lah, switch ID-nya 1 2 2 3 address. Nah, di sini kita ngecek nih status router switch kan tadi yang ditambahin kan cuma switch. Nah, kita cek break. Nah, ini yang daftar. Nah, ini yang kedaftar switchnya ini 1 doang kan, kita cuma nambahin 1. Kita cek. Nah, di sini nih ngecek error device function timeout error.
Ini di sini hasilnya itu error. Nah, terus hasilnya itu kita simpan di namanya network audit log. Nah, sebelumnya kan nggak ada. Nah, di sini udah ada nih secara otomatis karena kita memakai mode append tadi A, itu bakal nulis secara otomatis. Nah, A-nya itu nggak bakal menghapus history yang sebelumnya, tapi dia akan menambahkan seterusnya, nggak menghapus yang sebelumnya. Kalau write kan cuma menghapus itu, jadi dia bakal cuma satu doang. Sebelumnya udah dicek, ngecek lagi, sebelumnya kehapus, jadi yang baru itu kayak gitu. Nah, kita cek lagi, coba jika nah ini ping oke okay. Udah disimpan juga ke audit log. Kita cek lagi jika kita banyakin lah. Nah, ini yang terakhir ini ping oke okay, format 4. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sukses Roger Swat ping oke okay, SCW 4 ini 4 sama ya. Nah, sama nih. Nah, semuanya itu kecatat di namanya network update.txt ini. Semua kecatat kan kita memakai bit open tadi itu, memakai mode A. Kalau nggak memakai mode A tadi itu, bila kita udah cek satu yang ini nih, kita ngecek satu selanjutnya yang keluar ini. Nah, ini yang ini bakal menimpa yang ini. Jadinya yang ini bakal kehapus jadi yang ini. Jadi yang kedua ini. Makanya itu memakai A supaya kita sudah mengecek bakal menambahkan ke selanjutnya, sampai seterusnya. Nah, untuk lambda filter tadi kan kita, nah ini lambda filter kita mengecek yang errornya doang, yang ada pilotnya doang. Di sini yang pilotnya doang, kita hanya memfilter yang pilot doang. Nah, pilot doang di sini kan ada dua, Seroja switch ini ada dua ya, device time error. Nah, kita cek cetak 6. Nah, ini keluar nih ada dua nih yang Seroja switch. Nah, laporannya yang dicek pakai line tadi itu berapa totalnya, ada 2 dan tercatat. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya kita keluarkan, kita memakai open kita memakai with open mode A tadi. Nah, di sini walaupun kita udah keluar, kita coba merunning lagi. Nah, kan itu bakal sudah tercatat semua. Nah, ini nggak bakal kehapus nih walaupun kita udah keluar. Ini bakal tetap kesimpan. Nah, di sini bakal kok kita running lagi. Nah, ini bakal tetap kebaca karena kita kan sudah menyimpan ini semua pakai mode apa yang tadi itu. Tapi kalau kita ngecek satu switchnya tadi udah nggak ada karena kita belum nambahin itu, karena kita habis berhentiin ini programnya. Tapi untuk cetakan laporan tadi yang bermasalah itu kita sudah memakai with open tadi, memakai mode A karena kita sudah kesimpan. Jadi sama ini belum kehapus ini di sini karena kan sudah menyimpan otomatis. Jadi bakal kita bisa cek ke selanjutnya nggak bakal kehapus kayak gitu sih kurang lebih. Nah, bagian A udah, kita bagian selanjutnya. Nomor 1, sebutan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Kayaknya itu kayaknya kan nanti salah. Kalau menurut saya sendiri sih yang sih apa itu namanya, OOP, apa namanya, oriented programming, salah, namanya OOP. Kalau yang paling berkesan itu OOP. Kok apa ini, ngawur aja.
OOP, oriented, kelima ya. Nah, object oriented programming. Nah, di sini paling berkesan sih. Ini yang paling berkesan, OOP ini. Sebab OOP itu kita nggak perlu nulis secara prosedural berurut 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita bisa mengubah langsung nih dengan memakai fungsi-fungsinya supaya lebih rapih, mudah diatur, terorganisir, supaya lebih mudah pemanggilannya. Hmm, itu sih OOP sih. Dan jelaskan kegunaan dalam tugas ini. Nah, tugasnya ini kan semakin naik, semakin banyak nih kita nambahin fitur-fitur. Nah, kita enak nih buat apa itu, enak buat apa bilangnya, enak buat mengorganisirnya, mengelolanya enak nih supaya kita lebih mudah, biar itu di motivasi lebih mudah, lebih teratur. Pakai OOP tadi itu kita hanya memanggil apa nih, overridingnya ini, kita memakai save ini pemanggilan, kita pakai save pemanggilan ini, pakai save pemanggilan ini kita memanggil sifat-sifat yang ada di parent class-nya itu. Kita memanggil sifatnya itu, bisa itusan kita sudah memanggil sifatnya itu, kita bisa menambahkan sifat lain yang ada di child class-nya itu. Jadi kita bisa modifikasi itu sesuka kita. Jadi nggak perlu ubah dari awal pakai prosedural tadi, itu harus berurut lah, jadinya agak ribet sama panjang juga. Kayak gitu sih yang paling berkesan. Sama apa itu namanya, yang pertama kali berkesan tuh juga itu namanya tabulet. Itu baru tahu ada fungsi tabulet gitu, kita bisa pakai table supaya outputnya itu lebih rapih gitu, enak dibaca. Kayak gitu sih kalau yang paling berkesan ya. Lalu ungkapkan materi paling menantang selama setengah semester ini dan usaha apa yang dilakukan untuk menaklukkannya. Yang paling menantang ya yang terakhir ini sih, apa itu namanya hmm, browser generator iterator. Oh ya, terakhir ini berarti ya, betul, yang yel sama apa ini namanya, file io ini, sama lambda function ini yang paling susah itu, karena itu agak, yel ini agak beda sih dari yang lain itu, logikanya harus pakai space strip ini, kita harus memanggil pemisahannya itu, panggil on demandnya itu, sama itu kan harus tekan enter, supaya itu agak susah sih ya awal-awal gitu. Sama yang audit lognya ini, nah audit lognya ini awal tuh kayak gimana ya, awal pertama tuh agak susah gitu, apa namanya, paling menantang. Nah paling susah tuh ya audit log ini, pertama buatnya itu kadang gagal, runningannya nggak bisa, kadang bisa tapi nggak kesimpan di audit lognya ini. Nah habis itulah coba kalau cara habis suara, nah cara naklukinya itu buat program lain, buatlah itu di program lain, nyoba-nyoba dulu, ngetes dulu yang di luar ini pelajaran, di luar pelajaran, di luar package-nya ini, nyoba-nyoba dulu satu persatu itu gimana supaya itu bisa kebaca, baru itu agak ngertian dikit, walaupun sekarang masih belum agak paham banget sih, kadang masih minta bantuan AI juga sih supaya itu ini kok, kadang kendalanya nggak bisa kebaca, kadang kebaca tapi kok cuma yang sukses doang atau file doang, itu sih kadang-kadang itu ya. Cara mudah memahaminya itu udah mudah, cara itu dan pas dipakai itu ya kayak gitu sih, buat
program contohnya dulu, kita pahamin tuh cara kerjanya tuh. Nah ini supaya ini kayak gini supaya bisa membaca semuanya, nggak baca ini doang, audit lognya ini supaya ini bisa kesimpan di audit log. Nah terus kadang itu keluar programnya itu sih masih kesimpan. Seperti itu sih untuk yang materi paling menantang itu ya audit log apa itu file 0 file 1 0 file 1 hidup mati itu sama sama apa tadi IEL itu sih yang agak susah itu, walaupun tak bantuan AI juga sih karena udah nyoba-nyoba tapi masih ada aja yang gagal. Nah untuk kendala utamanya itu mengikuti perkuliahan ini tuh apa itu namanya, hmm, namanya apa ya bilangnya itu, ini apa itu, kita mecah-mecah programnya ini jadi banyak nih. Yang pertamanya cuma checker sama main, nah kita ubah lagi nih device, nambahin XSM. Nah kita main XSM nambahin OOP di sini, terusan kita yang mainnya ini yang pertamanya semua pengelolaannya pada di main, kita cuma manggil status perangkatnya di checker itu, kita di sini jadi diubah-ubah lagi, ada device, ada manager, pengolahannya di manager. Nah di sini tuh kadang itu from apa itu ngimpornya itu ada yang salah gitu, kadang error gak kebaca kayak gitu sih, kadang error kadang nggak kebaca. Sama di manajernya ini kadang lupa naruh impor ini, apa susah itu sih om anu nge apa itu supaya kita bisa membaca semua filenya itu, semua modulnya itu supaya bisa dibaca satu anu, supaya bisa impor gitu. Soalnya kadang itu ini sudah ngimpor tapi lupa ngimpor, kadang nggak berjalan, kadang error. Nah jadi gitu yang paling susah sih, karena ini dipecah-pecah jadi banyak gitu. Gitu ya sih, gitu sih kalau yang kendala utamanya. Sama itu kendala utamanya ya gimana ya bilangnya, sama apa itu kita disuruhnya ini tapi masih ada ini, saya juga pernah gitu yang pertamanya di device-nya itu karena nggak ngikutin itu, jadi memakai resep yang di device-nya itu. Tapi yang paling utama tuh ya apa itu namanya itu ya, kalau nggak salah tuh refactoring apa apa gitu, kita ini supaya file utama itu bisa baca dari ini, impor fungsi-fungsi yang ada di modul-modul lain gitu. Itu yang paling agak susah. Sama ini sama apa itu ngurutinnya juga nih, kita nambahin fitur-fitur tuh naruhnya di mana tuh, kadang ada yang di bawahnya tuh kayak yang pertamanya apaan saw history sampai pen paletnya ini ya, pasti taruh ke atas ini. Sama itu ngurutnya juga sih agak susah juga, jadi harus minta bantu AI juga ini gimana taruh pasnya gimana gitu sih, kurang lebih supaya nggak susah. Ya apa misalnya yang impor itu tadi, itu impor supaya itu bisa membaca di modul rumahnya, itu sudah membaca semua imporan yang ada di package-nya NetOPS itu tadi, yang agak susah itu. Kadang from ini impor ini loh masih salah, from ini impor ini atau impor langsung tetap salah juga. Nah di situ tuh yang kadang-kadang itu susah juga. Sama di apa ya, flag 8 ya, flag 8-nya itu sama, itu flag 8-nya agak susah juga tuh supaya kita ngikutin standarnya itu. Kadang kepanjangan ini yang paling susah tuh, kepanjangan ini atau identasi jarang sih, itu kepanjangan lebih karakter dari 80 karakter. Nah itu cara misalnya itu masih agak susah itu, kalau saya masih agak susah, jadi masih nanya-nanya kayak itu, ini misalnya yang bagus gimana, yang supaya ini rapi gimana gitu. Mungkin itu aja sih, kalau kan ini sudah semua komponen A dan B. Mungkin itu aja sih dari saya, kalau ada salah maafnya
Kalau ada salah dan kata yang kurang baik, saya minta maaf. Saya akhiri untuk video hands on tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.